Kami sujud menyembah kepadamu Bapa. Engkau Allah yang berkuasa berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih kalau kami menikmati ibadah pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Bapa, yang menjamah dan memperbaharui setiap kami umat-Mu. Dan kami percaya pulang dari tempat ini, hidup kami tidak pernah menjadi sama lagi. Tuhan mengurapi satu persatu kami umat-Mu. Hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu Tuhan, apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, tidak akan pernah ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Pakai menjadi alat yang sempurna di tangan-Mu Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Waktu ini adalah waktu-Mu Roh Kudus. Engkau yang pegang kendali dari awal sampai selesai pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya masih rada fales saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, meskipun sudah duduk semua. Memang biarin gereja GBI, gereja karismatik katanya. Tapi tetap aja ya, kadang kita itu liturgi ya saudaraku ya. Pokoknya begitu amin, brek duduk gitu. Siapa yang nyuruh duduk? Kan belum disuruh duduk gitu kan. Padahal tadi saya mau ajak saudara untuk berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Boleh sekali lagi bangkit berdiri? Saya mau lihat coba ini liturgi atau bukan gitu ya. Anda percaya kalau Tuhan kita Allah yang besar dan dahsyat hadir pagi hari ini di tengah-tengah kita? Pemusik mana? Loh kok sudah terangkat? Nah ini pemusik juga liturgi nih ya, begitu selesai juga turun. Siapa yang suruh kalian turun gitu kan? Wong saya mau minta ditemenin sampai selesai khotbah kok. Saya mengajak gini, dengan segala ekspresi yang kita miliki ya, karena dia hadir di tengah-tengah kita, kita mau sambut kehadirannya, kita mau tinggikan dia, kita mau berikan pujian tepuk tangan bagi Allah kita. 1 menit kita berikan pujian bagi Allah kita. Kalau Anda mau sorakan haleluya, katakan katakan Tuhan dahsyat. Anda bisa berikan lebih baik lagi dari ini bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Tepuk tangannya gampang berhenti ya. Orang kalau nonton sepak bola, jagoannya masukin bola itu nggak usah disuruh tepuk tangan loh saudaraku. Dan semangat, ada antusias. Dan saya percaya kita semua di tempat ini juga antusias menyambut Allah kita yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Silahkan duduk Bapak Ibu. Nanti kalau masih mau tepuk tangan setelah ibadah, Anda bisa tepuk tangan lagi. Nah, saya hanya sedang mengajarkan satu prinsip bahwa ibadah itu bukan rutinitas. Amin. Saya pernah mengajarkan kepada tim pemuji penyembah di tempat ini, memimpin pujian, main musik pun juga bukan rutinitas. Yang penting 2 lagu cepat, 2 lagu lambat, selesai. Enggak saudara. Kadang-kadang Tuhan bawa kita masuk lebih dalam penyembahan. Jemaat juga yang sudah dikaruniai bahasa roh, menyembah dalam roh. Jangan diam, senggol kanan kiri, tapi jangan senggol istri orang lain. Bilang, kalau nyembah jangan diam. Ya, kalau yang nggak ngomong saya suruh maju ke depan. Emangnya enak dicuekin. Ya, bilang kanan kiri saudara, kalau nyembah jangan diam. Ya, kan Tuhan hadir. Kalau nyembah, mari ekspresikan kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Amin.
Baik, senang sekali saya boleh ada di tempat ini. Terima kasih, saya bersyukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan melalui Bapak Ibu Gembala. Terima kasih Bapak Ibu Gembala dan seluruh staf jemaat Tuhan. 1 tahun 2 bulan ya, karena saya terakhir melayani tempat ini adalah Desember 2022 dan saya bersyukur dan percaya Tuhan bekerja dengan dahsyat di tempat ini ya. Siap mendengar firman? Boleh PowerPoint saya ditampilkan? Hari ini saya datang melayani bersama dengan keponakan saya, tapi sudah seperti anak saya ya, Valerie ya, katakan Vel. Nah, dia dari Semarang, saudaraku. Dia kuliah di Unika ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tema yang saya mau angkat pagi hari ini dalam ibadah raya pertama. Kalau Tuhan menghendaki bahwa jemaat Tuhan di tempat ini juga boleh bangkit jadi teranglah. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya percaya kita sudah sering membaca dan mendengar ayat ini, tapi pagi hari ini saya membawa ayat ini kembali di hadapan saudara untuk kita merenungkan bersama-sama. Ya, boleh baca dengan suara keras, ya, jangan rutinitas ya, tapi kita baca dengan semangat dan suara yang keras. 2, 3, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ketika kita melihat Yesaya pasal yang ke-60 tadi, ya, saya melihat dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dikatakan demikian, bahwa kitab Yesaya ini menjadi kitab nubuat dalam perjanjian lama yang paling teologis dan luas. Apa artinya? Dia bisa menjangkau ke belakang pada saat Allah menciptakan langit dan bumi serta hidup manusia dan memandang ke depan saat Allah mengakhiri sejarah dan menciptakan langit baru dan bumi baru. Ini adalah satu nubuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, ya, ayat ini kita bisa temukan dalam pelayanan Yesus. Yohanes 8 ayat yang ke-12 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudara, ini adalah nubuatan. Meskipun belum digenapi sepenuhnya, tetapi ketika nubuatan Tuhan ini diberikan kepada orang Israel, ini berbicara juga kepada setiap kita umat pilihan Tuhan. Saudara, akhir tahun yang lalu saya mendapatkan satu rema tentang kata bangkit ini, saudaraku. Karena orang gak akan jadi terang sebelum dia bangkit dan jadi pemenang. Sekali lagi saya ulangi. Anda gak bisa jadi terang kalau Anda belum menjadi pemenang. Seseorang harus bangkit menjadi pemenang, lalu kemudian hidupnya dapat menjadi terang. Akhir Desember tanggal 20, saya mengalami satu duka cita yang mendalam karena ditinggal oleh mama saya tercinta. Saya percaya dia sudah ada bersama dengan Tuhan, tetapi saya cukup dekat dengan mama saya dan ada satu kehilangan yang luar biasa. Saudara, sampai saya sungguh-sungguh merasakan satu duka cita. Dan di tanggal 31 Desember, musiknya boleh bantu saya ya. Tanggal 31 Desember
di ibadah terakhir di tahun 2023, Tuhan itu kasih rema ke saya. Waktu itu saya hadir dan dalam ibadah kami di Semarang, Tuhan itu kasih rema gini. Umatku harus bangkit agar dia bisa menjadi terang. Saudara, waktu itu saya seperti mendapatkan satu kekuatan yang baru. Tuhan menghendaki kita bangkit dari kekecewaan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masa lalu kita, bangkit dari duka cita seperti yang saya alami. Karena orang yang gak bangkit menjadi pemenang, dia tidak bisa menjadi terang. Nah saudara, kita akan meresponi nubuatan dalam Yesaya pasal yang ke-60 ini saudaraku. Ya, memang nubuat ini belum digenapi sepenuhnya dalam sejarah dan mengantisipasi kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Dinyatakan oleh John F. Walford dalam Every Prophecy of the Bible. Nah saudara, penggenapan terang Allah di akhir zaman. Ya, saudara, dalam Yesaya 60 pada ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ingat, kalau kita diminta untuk bangkit dan menjadi terang, bukan karena kekuatan kita, yang mengerti katakan amin. Tetapi terang itu adalah Tuhan sendiri. Terang itu datangnya dari Tuhan. Dalam hidup kita ketika kita memiliki Roh Allah, maka ada terang yang bersinar. Dikatakan tadi bahwa Tuhanlah yang akan menjadi penerang abadi bagimu. Ya, nanti saya akan jelaskan pada bagian berikutnya bagaimana gereja yang meresponi dan bagaimana gereja yang tidak meresponi. Dari situ kita akan mengambil kesimpulan bahwa kita masuk ke kategori yang mana, saudaraku. Ya, nubuatan ini bahkan terus sampai dalam kitab Wahyu 21 sampai 23. Ini adalah nubuatan tentang Yerusalem yang baru, bahwa nanti kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba adalah lampunya. Saudara perhatikan ini baik-baik ya, bahwa penggenapan terang Allah di akhir zaman ini bukan hanya berbicara bagi orang Israel, tetapi bagi kita. Bangsa Israel mengalami kemerosotan secara rohani. Ya, dia telah menerima terang Tuhan dan harus mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani untuk menjadi terang. Maka apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 tadi, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang itu. Saudara, apakah kita juga merindukan hal itu terjadi? Ketika terang itu bersinar atas gerejanya, atas kehidupan saudara di tempat ini, maka jiwa-jiwa akan berduyun-duyun datang kepada terang itu. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Baca sama-sama tulisan yang saya berikan highlight warna kuning dengan suara keras, yuk. 2, 3, demikian juga gereja Tuhan lebih keras, harus bangkit dan menjadi terang. Maka semua orang, everyone, datang kepada terang dan kemuliaan Tuhan. Dunia sedang dilanda oleh kegelapan, saudara. Dan dunia membutuhkan terang itu bagi mereka. Seperti yang saya katakan, kita akan melihat ya, dua kondisi gereja di akhir zaman. Yang pertama adalah gereja yang tertidur. Di situ ada Efesus meninggalkan kasih mula-mula, ada Pergamus membiarkan ajaran palsu yang menyesatkan. Kalau Anda ingat di Wahyu pasal yang kedua, ketika Tuhan tegur jemaat di Efesus, ya, aku tahu ketekunanmu, tapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lalu di Tiatira mengizinkan perzinahan.
Gereja yang membiarkan dosa. Ada pembiaran. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, salah satu kesalahan. Ya, jadi orang salah itu bukan cuma karena tidak melakukan sesuatu yang baik. Ya, bukan karena melakukan hal yang salah. Tetapi ketika dia tidak melakukan hal yang seharusnya ia lakukan, ia juga salah di hadapan Tuhan. Lalu jemaat di Sardis kelihatan hidup padahal sudah mati, tidak berjaga-jaga. Laodikia suam-suam kuku dan mengandalkan kekayaan duniawi. Sampai Tuhan katakan, engkau tidak panas dan tidak dingin, karena itu aku akan muntahkan engkau keluar dari mulutku. Saudara, ternyata kalau kita suam-suam, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada enggak jati barang di situ, saudara? Puji Tuhan tidak ada. Enggak ada orang ya. Amin. Amin. Sekarang kita lihat gereja yang bangkit dan siap menjadi terang. Ada berapa di sana? Jemaat, ada berapa? Seharusnya 3, tapi saya cuma tulis 2. Harusnya yang pertama adalah jemaat di Smyrna, katakan Smyrna. Yang kedua Philadelphia, katakan Philadelphia. Dan harusnya satu lagi, jemaat di GBI, Duta Kerajaan, Jati Barang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, jemaat di Smyrna, gereja ini bertekun dalam penganiayaan dan dalam iman. Gereja ini setia sampai mati. Saudara, inilah contoh gereja yang bangkit dan menjadi terang. Dan Philadelphia adalah gereja yang hidup dalam firman dan bertekun menantikan Kristus. Ya, 2 gereja ya. Yang pertama tadi yang halo, ayo respon yang cepat. Yang pertama tadi gereja yang tertidur. Yang kedua adalah gereja yang bangkit dan menjadi terang. Apa yang terjadi jika gereja Tuhan tertidur atau mati? Nanti Anda baca saja dalam Wahyu pasal yang ketiga dan 1 Tesalonika 5 seterusnya. Karena saya nggak akan cukup waktu kalau mengajak saudara membuka setiap ayat. Ya, kalau gereja tertidur, maka Tuhan akan datang seperti pencuri. Datang seperti pencuri itu bagaimana? Tiba-tiba, bilang tiba-tiba. Waktunya tidak terduga, tetapi pasti terjadi. Pernah enggak ada maling atau pencuri itu yang kasih kabar? Atau nanya, Bapak nanti pergi jam berapa? Atau dia WA, Pak ini saya sedang OTW ke rumah Bapak. Pernah ada maling kayak gitu saudaraku? Pencuri itu datang tiba-tiba, tidak terduga. Cara kedatangan Tuhan atau dikatakan hari itu dapat dibandingkan dengan pencuri. Yunaninya ersetai atau erchomai artinya akan datang, is on the way, sedang dalam perjalanan. Suatu masa yang jelas untuk menggambarkan hari itu sudah dalam perjalanan dengan kedatangan yang seharusnya, perhatikan, diantisipasi setiap saat. Saudara, saya tidak katakan kita tahu kapan Tuhan datang. Ya, ini perlu dicatat. Alkitab tidak pernah berkata kapan Tuhan datang menjemput kita. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa gereja yang tertidur, maka kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Dia akan kaget, dia tidak siap. Orang kalau kedatangan maling itu kaget, tidak siap saudaraku. Perbedaannya ini lihat, ya. Kalau gereja yang hanya tahu, maka 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam.
kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tepatnya, bulannya, tanggalnya, tahunnya. Berapa tahun yang lalu, puluh tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu pernah ada satu gereja di kota Bandung yang berkata, Tuhan akan datang pada bulan ini, tanggal ini. Masih ingat ya Pak Hensan? Mereka mempersiapkan diri, yang punya segala macam dikasih, dijual. Dan mereka seolah-olah yakin kalau Tuhan akan datang pada tanggal yang disebutkan oleh pendetanya. Dan benar pada hari itu, mereka diangkat, bukan diangkat ke sorga, diangkat ke truk dibawa kantor polisi, saudaraku. Ya, tidak pernah ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang saya maksudkan demikian, kalau kita tertidur, kita itu ibarat gereja yang cuman tahu. Kita akan kaget karena kedatangan Tuhan seperti pencuri. Tetapi kalau gereja yang bangkit tadi adalah gereja yang tahu dan menghidupi firman. Katakan amin, saudaraku. Katakan kanan kiri saudara, gereja yang tahu dan menghidupi firman. Ya, maka lihat ayat ini berkata apa? Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Anda harus memahami ayat ini dengan benar. Bahwa ketika kita hidup dalam terang, maka kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri. Bagi gereja yang hidup dalam kegelapan, yang tertidur, yang mati, maka kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ya, ini harus menjadi perhatian kita, saudara. Kita harus bangun dari tidur. Kata bangkit itu juga bisa berarti wake up, bangun, saudara. Jangan tertidur, jangan diam. Tapi di tahun yang baru, tahun 2024 ini, ketika Tuhan juga kasih tema bagi gereja, ini adalah tahun apa Pak? Tahun totalitas. Ayo kita habis-habisan dengan Tuhan. Lakukan yang terbaik, saudaraku. Ya, kita harus bangkit dan menjadi terang. Karena Alkitab berkata saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang menangkap katakan amin, saudaraku. Ya, ini satu urgensi bagi gereja Tuhan. Ini hal yang sangat esensi bagi kita. Ya, apakah gunanya kalau Anda punya lampu, tapi lampu itu mati? Biarin lampu itu punya daya yang besar. Listrik gereja ini berapa dayanya Pak Hensa? 11.000. 11.000. Sama Pak. Di tempat kami juga 11.000. Semua masih bersama-sama saya? Oke, kita sepakat ya. Kalau lagi kebaktian, lagi dengar firman, HP hanya boleh untuk buka Alkitab dan catat khotbah. Kalau tidak dijawab, saya pulang. HP hanya boleh buat buka Alkitab dan catat khotbah. Amin. Karena biasanya kalau buat buka IG, buat buka yang lain-lain pas khotbah, HP-nya cepat rusak. Iya, biarin. Main-main, kalau dengar firman, kalau enggak fokus, kalau buka-buka HP, HP-mu cepat rusak, saudaraku. Ya, sekali lagi, kembali lagi. Daya 11.000. Oke, katakan ruangan ini semua lampu mati, daya 11.000, tapi Anda hanya sediakan lampu dengan kapasitas 5 watt. Oke, saya mau nanya, terang yang dihasilkan berapa Pak? Ya, Bapak yang di belakang itu betul. Terang yang dihasilkan sebesar apa Pak? Ya cuma 5 watt. Padahal kapasitas sesungguhnya berapa? 11.000.
Tapi kalau di lapangan stadion, lapangan sepak bola, saya nggak tahu itu puluhan ribu atau ratusan ribu dayanya. Dan dia pun siapkan lampu dengan kapasitas yang begitu besar. Maka terang yang dihasilkan juga besar. Inilah yang dimaksudkan bahwa saatnya kamu bangun dari tidur. Saatnya engkau bangkit dan menjadi terang. Karena Kristus akan bercahaya atas kehidupanmu. Kemarin dalam ibadah Yud saya sampaikan bahwa Kristus rohnya yang tinggal dalam kita. Yang percaya kalau ada roh Kristus dalam hidupnya katakan amin. Dia ingin bercahaya dalam kehidupanmu. Dia ingin dinyatakan keluar kepada setiap orang. Kalau Anda nggak memancarkan terang, hidupmu nggak tunjukkan sesuatu yang berbeda. Apa beda saudara dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau orang di sana pasif, Anda pun pasif. Kalau orang di luar sana nipu, Anda juga nipu. Apa bedanya? Kalau orang di sana malas, Anda juga malas. Kalau orang di luar sana pesimis, Anda pun pesimis. Apa bedanya? Yang membedakan cuman gini, kalau mereka punya hari ibadah sendiri, tapi kalau Anda ibadahnya hari Minggu dan setiap minggu Anda ke gereja. Itu tok bedanya. Dan saya mau kasih tahu saudaraku, kalau Anda sekedar datang ke gereja, itu hal yang baik. Tetapi ketika ditanya apakah itu berkenan kepada Tuhan, belum tentu saudara. Orang yang berkenan adalah ketika dia mengerti kehendak Tuhan. Dan hari ini Tuhan katakan, ayo bangkit dan menjadi terang. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko dan Bapak Pendeta Dr. Iman Santoso dalam Transformation Journey tahun 2007. Mereka menyatakan bahwa gereja harus menyadari bahwa sebenarnya ada tugas yang lebih besar. Katakan dengan keras, tugas yang lebih besar. Ya, ini harus jadi fokus kita, yaitu apa saudara? Menyatakan kerajaan Allah di bumi ini dengan berfungsi sebagai terang. Saudara, gereja yang saya layani di kota Wonosobo, gereja kita di Wonosobo, Tuhan memberikan satu visi bagi saya sejak berapa tahun yang lalu sebelum pandemi, udah cukup lama, ya, yaitu dengan sebutan HOG Center. Nama gereja kita kan House of Glory, disingkat HOG, ya. Ini kok mati? Boleh bantu saya terus ya, tapi jangan bikin jemaat ngantuk. Ya, terus nyembah 1625 gitu boleh, ya. Tuhan kasih kekuatan buat jari-jarinya untuk terus main sampai sore Tuhan. Nah, Tuhan berikan visi gini. Ketika saya melihat satu tempat ibadah yang lain, bukan gereja, mereka itu punya lapangan badminton untuk olahraga. Banyak orang kota itu datang badminton di situ. Lalu Tuhan itu bicara gini dalam hati saya. Hambaku, seharusnya orang-orang Wonosobo enggak main badminton di situ. Tapi mereka datang ke lingkungan gereja untuk olahraga. Saya ingat ketika Pak Niko dipercaya Tuhan untuk membangun SICC dengan kapasitas lebih dari 13.000 seat. Ya, dengan dana sekitar 200 miliar waktu membangun saat itu. Dan tidak ada hutang. Dan Tuhan katakan gini, tempat ini bukan untuk gereja, tapi tempat ini digunakan untuk acara-acara yang mendukung gereja, tapi juga disewakan untuk orang umum. Orang bisa nyewa, dari partai nyewa, dari agama-agama yang lain nyewa, untuk konsernya Justin Bieber nyewa. Tapi Pak Niko bilang gini, mereka datang ke sini, enggak apa-apa mereka pakai, tapi di sini ada hadirat Tuhan. Saya tangkap itu, lalu saya mulai berpikir mendapatkan satu tuntunan, Tuhan aku berdoa untuk HOG Center, lingkungan gereja kita, di sana ada sarana olahraga, dan saya selalu katakan ada lapangan futsal, ada sarana pendidikan, dan ada sarana kesehatan.
Hari-hari ini kami sedang persiapkan untuk bangun klinik, saudara. Dan dengan caranya Tuhan, lapangan futsal itu juga sedang dipersiapkan. Semuanya agar gereja menjadi terang bagi kota, bagi lingkungan sekitar. Tepuk tangan bagi Allah kita. Anda tangkap sesuatu pagi hari ini, amin. GBI Duta Kerajaan, Tuhan pun juga sedang dorong saudara. Jadi terang yang bersinar di kota Jatibarang ini, saudaraku. Ya. Nah saudara, saya mengajak kita melihat dari 1 Tesalonika, ayat pasal ke-5, ayat 6 sampai ayat ke-19 nanti ya. Ayat ini akan menuntun kita bagaimana pola hidup gereja yang bangkit dan jadi terang. Ya. Dari ayat-ayat ini kita akan melihat yang pertama, gereja yang bangkit dan menjadi terang adalah gereja yang hidup berjaga-jaga dan sadar. Katakan hidup berjaga-jaga dan sadar. Kalau yang mau jadi terang pasti bicaranya lebih keras lagi dari ini. Lebih semangat lagi. 2, 3. Nah kayak kue saudaraku ya, yang semangat saudaraku. Nah saudara, hati-hati dengan kondisi aman, dengan kondisi damai. Ingat seperti jemaat di Laodikia, mereka tidak panas dan tidak dingin karena mereka sudah nyaman. Hati-hati dengan zona nyaman saudaraku. Renungkan baik-baik bahwa sesungguhnya setiap proses masalah yang datang dalam kehidupan saudara dan saya, tujuannya apa sih? Bukan Tuhan itu lagi iseng saudara. Tapi setiap apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya, tujuannya adalah agar kita tidak dikuasai zona nyaman. Agar kita bangkit. Agar kita berjaga-jaga. Sebagai seorang hamba Tuhan, kami para gembala ini, saya dan gembala saudara, ibu gembala di tempat ini, kami itu diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami banyak hal. Betul Pak Gembala? Saya sebagai seorang gembala, saya menyerahkan hidup saya melayani Tuhan secara sepenuh waktu tahun 99. Dan 2003 saya masuk dalam penggembalaan di kota Wonosobo. Jadi tahun ini adalah tahun ke-21 saya melayani sebagai gembala. Ngalami yang namanya dikecewakan pernah. Ya. Disakiti pernah. Dijelek-jelekkan pernah. Ngalami pergumulan yang berat pernah. Yang namanya mau beli susu, gak punya uang. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil ya. Pernah. Ketika Tuhan perintahkan, waktu itu saya baru beli mobil baru. Mobil yang sangat nyaman. Ya. Dan Tuhan katakan, waktu itu mobil kesayanganmu itu, serahkan untuk pembangunan gereja. Pernah. Kalau orang punya mobil 5, diminta 1, itu masih rodo gampang, saudara. Tapi kalau punya 1, diminta yang satu-satunya, itu tidak gampang. Ngomongnya gampang, tapi jalaninya nggak gampang. Saudara, pernah ngalami. Saya percaya Bapak Gembala dan Ibu Gembala tempat ini juga punya banyak kesaksian ketika diizinkan mengalami hal-hal yang demikian. Tujuannya apa? Supaya kami itu ngerti. Ketika jemaat mengalami proses pergumulan, kami sudah pernah ngalami. Jadi nggak bisa bilang gini, kalau Bapak Gembala kan cuman ngomong, nggak pernah tahu yang saya alami. Tahu saudaraku, ngalami. Ya. Semuanya itu agar apa? Agar kita berjaga-jaga dan sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan keselamatan, mengenakan perlengkapan senjata rohani. Yang kedua, gereja yang bangkit dan menjadi terang
adalah gereja yang hidup saling menasehati dan membangun. Katakan kanan kirimu, hidup saling menasehati dan membangun. Amin, saudaraku. Ya, ada kasih persaudaraan. Katakan amin. Ya, kata Philadelphia itu dari philia yang berarti kasih atau philos ya, dan adelpos itu saudara. Itulah yang disebut dengan kasih persaudaraan. Jadi ciri dari gereja yang bangkit dan menjadi terang, di situ ada kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, jangan di gereja yang seharusnya kita praktek kasih satu dengan yang lain, tapi nyatanya malah ada yang kecewa dan kepahitan satu dengan yang lain. Ini bukan di sini, tetapi di kutub utara bagian selatan, saudaraku. Saya berdoa di GBI Duta Kerajaan Jatibarang ini tidak ada yang dikuasai kepahitan. Amin. Kalaupun ada, pagi hari ini ketika engkau mendengar firman, engkau bertobat di hadapan Tuhan. Orang kalau kepahitan, kecewa, sakit hati, kecewa, nggak memaafkan, jadi sakit hati. Sakit hati nggak mengampuni, jadi kepahitan. Dan pada tahap kepahitan ini sudah dikuasai oleh roh kepahitan. Kalau nggak dipulihkan, nanti Tuhan datang. Nggak selamat loh saudara. Karena Alkitab bilang gini, kalau kamu ngampuni, Bapamu ngampuni. Tapi kalau kamu nggak ngampuni saudaramu, Bapamu juga nggak ngampuni engkau. Apa jadinya kalau Bapak nggak ngampuni kita, saudaraku? Ini penting, ya. Jadi bukan urusan dia salah sama saudara, dia yang memulai, dia yang menyakiti saya tahu. Tetapi urusannya bukan itu, urusannya adalah kita dengan Tuhan, saudara. Ayo bangkitkan kasih persaudaraan, saling membangun, ya. Di sini ada Komsel ya Pak Gembala ya. Siapa yang sudah bergabung dengan Komsel angkat tangan. Yang sudah bergabung dengan Komsel, boleh Bapak Ibu angkat tangan. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Masih ada yang belum angkat tangan ya. Tapi 85% atau 90% sudah angkat tangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, yang belum angkat tangan, mungkin Anda belum bergabung, segera bergabung. Selama ini mungkin Anda masih bingung, masih ragu-ragu, tapi hari ini Tuhan mendorong saudara, mengingatkan kembali saudara untuk ikut Komsel. Saudara, saya melihat dalam praktek Komsel di tempat kami juga, itu rasa persaudaraan itu terus dibangun, saling peduli, ya. Kalau ada yang susah, semua perhatian. Kita itu punya keluarga rohani. Kita itu tidak sendirian, saudaraku. Ya, itulah gunanya kita ada dalam kelompok-kelompok sel. Ya, dan dalam bagian yang kedua ini juga berbicara tentang menghormati pemimpin, yaitu menghormati mereka yang memimpin kamu dalam ayat yang ke-12 dan 13, memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Yang ketiga, kita cepat ya, supaya cepat selesai. Yang setuju katakan yes. Jadi Anda datang gereja, pengennya cepat bali ya saudaraku ya. Wah, ampuni mereka Tuhan. Pola gereja yang bangkit dan menjadi terang. Yang ketiga, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3, tetap berdoa atau sembahyang. Sembahyang itu bahasa Sanskerta dari kata sembah dan yang. Yang itu adalah yang disembah. Yang itu adalah Tuhan. Ya. Jadi ada dua pengertian kata sembahyang ini. Ya. Dalam arti sempit, sembahyang itu ketika Anda sembahyang di rumah. Ketika Anda di gereja dalam doa, pujian, penyembahan. Anda mengangkat tangan. Anda menyembah Tuhan. Itu sembahyang. Tapi dalam arti yang luas, kata sembahyang itu
berbicara kita itu taat kepada perintahnya. Kita lihat ya, berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, kata sembahyang atau terjemahan baru versi 1 muncul pertama kali ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak anaknya. Kejadian 22 ayat yang kelima. Anda pernah baca Kejadian 22 ini? Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, bawalah anakmu ke tanah Moria, ke satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkan dia di sana sebagai korban di hadapanku. Saudara, gak gampang loh. Saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak. Anda masih bersama-sama dengan saya? Amin, puji Tuhan. Tidak gampang. Ada beberapa pasang minta didoakan oleh saya. Dan saya melihat orang-orang yang sudah bertahun-tahun menikah. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Baru dapat keturunan. Itu senangnya luar biasa. Pernah ada satu pasang datang berkata, Pak, dokter katakan saya tidak mungkin hamil, Pak. Lalu saya katakan, dokter bilang tidak mungkin. Tapi Tuhan yang kita percayai dan kita sembah. Dia Tuhan yang sanggup membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu juga akan digenapi bagi saudara yang percaya kepada janji Tuhan. Amin, saudaraku. Saya katakan demikian dan saya berdoa, ayo kita doa. Dan setelah saya doa, saya pulang karena itu di luar kota dan beberapa waktu kemudian ternyata sang istri ini telepon saya. Dan dengan sukacita yang meluap-luap dia berkata, puji Tuhan Pak Andi. Gimana ceritanya? Setelah saya periksa ke dokter, ternyata saya dinyatakan positif hamil, Pak. Lalu akhirnya mereka punya anak dan anak itu sekarang sudah besar sekitar SMP lah ya, lulus SD gitu 12-13 tahun, 12 tahun. Saya melihat sukacitanya luar biasa. Anda bisa bayangkan Abraham yang menantikan anak lebih dari 25 tahun. Dan Tuhan jawab, punya anak. Lagi seneng-senengnya. Waktu Tuhan minta Ishak, Ishak itu dalam usia remaja kira-kira. Ya, sekitar remaja. Lalu Tuhan minta. Tetapi yang luar biasa, kalau Anda nanti membaca dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 2, ayat 3, dan ayat yang keempat, Anda akan melihat ketika Tuhan minta Ishak. Ayat selanjutnya bilang gini, keesokan harinya, pagi-pagi Abraham berangkat ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Enggak dibilang gini loh, 1 bulan kemudian, apalagi 1 tahun kemudian, tapi keesokan harinya. Menunjukkan kalau Abraham itu tidak tunda-tunda waktu, saudara. Lalu dia berangkat bersama dengan 2 bujangnya, membawa keledai, membawa kayu, membawa api, juga bersama dengan Ishak. Dan sampailah mereka di satu titik, dan Abraham berkata gini kepada 2 bujangnya, kalian tunggu di sini ya. Saya bersama dengan Ishak, kami akan pergi ke sana, dan kami akan sembahyang. Lalu jalanlah Abraham bareng Ishak. Lalu kayu itu ditaruh di pundak Ishak. Karena tadi saya bilang Ishak itu sudah remaja. Ya, jadi kalau ada yang bilang Ishak itu dipersembahkan waktu balita, itu salah. Nggak mungkin dikasih kayu di pundaknya kalau balita. Ya. Lalu dalam perjalanan berdua dengan sang ayah, Ishak itu kan sudah nalar. Dia bilang gini, Bapak, ini kayu sudah ada, api sudah ada. Mana domba yang buat dipersembahkan? Kalau Anda jadi Abraham saat itu, gimana perasaanmu, saudara?
ketika anak kita bertanya demikian. Tapi Abraham berkata, nanti Allah yang akan menyediakan. Dan Abraham pun berkata kepada dua bujangnya, kalian tunggu di sini. Nanti bukan aku, kami akan kembali. Saya melihat tidak heran kalau Abraham ini dikatakan bapak orang beriman. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia punya iman yang besar. Sampai akhirnya di satu tempat itu Abraham membuat mezbah. Disusunlah mezbah, lalu Ishak diikat, ditaruh di atas mezbah. Dan Abraham akan menyembelih Ishak. Tapi malaikat Tuhan, M besar, T besar, Teofani dari Allah berkata, cukup Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Dan seketika itu Abraham menoleh, ada domba jantan yang tanduknya tersangkut pada belukar. Saudaraku, renungan baik-baik. Ishak diikat, ditaruh di mezbah. Kok yang gak berontak loh? Kan tadi saya bilang udah remaja toh. Kok dia gak lari loh? Di sini saya belajar sesuatu, saudara. Ishak itu dididik dengan baik oleh ayahnya. Dia sangat mengerti bagaimana ayahnya itu taat beribadah kepada Allah. Ya, sampai akhirnya dia pun juga mengerti bagaimana kita harus mempersembahkan yang terbaik. Dia nggak lari, dia nggak berontak. Saudara, ketika engkau berkata dirimu adalah orang yang beriman, bukan sekedar Anda yang hebat. Kalau ada orang yang melayani luar biasa, di gereja luar biasa, dia berkata imanku luar biasa. Tetapi anak-anakmu tidak melakukan seperti yang kau lakukan. Anak-anakmu tidak beribadah dan melayani Tuhan seperti yang kau lakukan. Maaf, saya harus katakan, engkau orang tua yang gagal, saudara. Karena orang tua yang beriman, selain dia menjaga imannya teguh di hadapan Tuhan, tapi dengar baik-baik, orang tua yang beriman, dia harus berhasil mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Yang amin cuma 2 orang. Telat. Orang tua yang beriman harus bisa mewariskan imannya kepada anak-anak. Anda harus tegas. Anak-anak masih kecil, itu waktunya dididik. Kalau anak-anakmu sudah remaja pemuda, Anda marah-marah, sudah gak bisa terima didikan. Yang ada dia sakit hati. Ada orang tua itu melakukan pembiaran. Tadi saya bilang kan, kesalahan itu bukan selalu karena melakukan sesuatu yang salah. Karena melakukan perbuatan yang salah. Tapi ketika kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan, kita juga salah. Ya, saya tegas dengan anak-anak saya. Dari kecil kalau urusan prinsip, urusan dosa, urusan tidak sesuai dengan firman, urusan moral, urusan etika, saya tegas dengan mereka. Bahkan sampai waktu mereka kuliah di Bandung, ketika saya ajarkan mereka doa saat teduh baca Alkitab, saya bilang sama mereka, setiap hari kamu kirim ayat Alkitab yang kamu baca, remanya apa? Kirim WA ke papi. Kalau hari itu sampai malam saya tunggu mereka nggak kirim, saya potong uang jajannya, saudara. Saya orang tua yang sayang apa yang kejam, saudara? Kayaknya kejam, tapi sesungguhnya saya sangat sayang kepada mereka. Tapi orang tua yang sepertinya sayang, apa-apa dibiarin, jangan kasihan, jangan dimarahin, biarin. Orang anak-anak nggak pernah ke gereja, jarang ke gereja, bolong ke gereja, nggak mau sekolah minggu, nggak mau ibadah yud, dibiarin, nggak apa-apa. Anda bukan sayang kepada anak-anakmu, tapi engkau orang tua yang jahat sama anak-anakmu, saudara. Ya, sampai akhirnya Abraham dia mempersembahkan domba. Dan pada saat itu Tuhan bilang 2 hal. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau seorang yang takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu yang tunggal. Dan yang kedua Tuhan bilang gini. Dan aku bersumpah aku akan memberkati engkau. Mau diberkati Tuhan.
yang mau lambaikan tangan saudara. Saya percaya respon ini lebih cepat daripada sebelumnya, saudaraku. Kalau bicara berkat, responnya pasti lebih cepat. Kalau mau terima berkat, terima janji Tuhan, sembahyang, taat beribadah, persembahkan korban di hadapan Tuhan. Seperti Abraham, ini berbicara ketaatan yang disertai pengorbanan. Sesuatu korban yang berkenan, sacrifice yang berkenan di mata Tuhan. Itu adalah sesuatu yang kita berikan sampai ada rasa sakit. Kalau Anda kasih persembahan, belum ada rasa sakit, itu belum yang terbaik loh saudara. Tapi ketika Tuhan bilang, mobil kesayanganmu. Waktu saya diajar Tuhan untuk memberi, mungkin kalau saya nggak dididik demikian, bisa saja hati saya dikuasai oleh barang-barang itu. Tapi waktu Tuhan didik waktu itu, sepeda motor dikasih, kendaraan dikasih. Sampai waktu itu saya ingat, saya dulu kunjungan pakai sepeda motor Pak. Setelah motornya enggak ada, saya kunjungan pakai sepeda ontel. Anak saya yang besar Benaya itu sampai bilang, Papi, kalau diantar sekolah, pantatnya sakit Pi, duduk di besi. Kalau belum ada rasa sakit, itu belum yang terbaik. Natal, ayo kita janji iman ya, panitia. Nabur, di sini ada janji iman Pak kalau Natal? Ada. Apa semuanya dibayarin sama gembalanya? Janji iman? Janji iman, semua? Para panitia? Saya kok nggak jelas lihat Pak Ensan ya, karena wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Oh bukan, lampu mata saya kesorot ini gitu ya. Ya. Tapi hamba Tuhan ini penuh kemuliaan Tuhan saudaraku ya. Yang nabur cuman gembalanya atau dengan panitia Natal? Jemaat juga? Semua? Yakin Pak? Semua jemaat memberi? Oke? Memberinya semua ya. Tapi yang terbaik enggak Pak? Lah itu yang kita enggak tahu. Kalau mau berkenan, kasih yang terbaik dong. Kalau jemaat kasih yang, saya mau lagi di foto, silakan. Timbang saya mencong, gini lagi ngomong. Udah senyum gak bawa foto. Nanti lagi ngomong kamu foto, gimana sih? Nah, nanti minta fotonya ya. Kalau jemaat kasih yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, dengar. Natal gak akan pernah defisit. Anda kok kayak nggak yakin gitu sih? Kayaknya Anda nggak seneng ya saya ngomong kayak gini ya saudaraku ya. Kalau jemaat kasih yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, gereja nggak pernah defisit. Gereja itu akan terus berkembang. Bangun ini, bangun itu, buat ini, buat itu, akan menjadi terang yang bersinar. Ya, saudara, ayo Tuhan ingatkan hal ini, ya. Persembahkan yang terbaik, sembahyang tadi saudaraku. Dan yang keempat, jangan padamkan roh. Ayat yang ke-19 ya. Lalu dalam Imamat 6 ayat 12-13 dikatakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Nah, di sini baca yuk sama-sama dengan keras. 2, 3. Bagian Tuhan memberi api, bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Ada api doa, pujian, penyembahan, ada api Roh Kudus dan ada api kasih. Bilang kanan kiri saudara, bagian Tuhan memberi api. Bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Janji ya, jaga api itu supaya tetap menyala. Itulah gunanya teman-teman dalam satu komsel. Kalau satu ada yang lemah, ayo kamu jangan males dong. Ayo kamu jangan mundur dong. Itu saling menjaga agar api itu tidak padam. Di bulan yang pertama ini, saya mengajak segenap jemaat Tuhan bersama-sama dengan saya. Kita semua, ayo saudaraku,
kita kobarkan kembali api. Yang sudah mulai meleret, yang sudah mulai padam, dikobarkan kembali. Ya, agar terang itu bersinar. Dan yang terakhir, bilang kanan kiri, ini poin terakhir. Ya, pola gereja yang bangkit dan menjadi terang. Pada ayat yang ke-19 di sana dikatakan jangan anggap rendah nubuatan. Ya, jangan anggap remeh. Saya temukan lagi dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, menolak penggunaan karunia nubuat dengan benar dan teratur, artinya meremehkan itu, menolak itu, atau karunia rohani lain akan mengakibatkan hilangnya manifestasi Roh Kudus di antara orang percaya. Jadi kalau ada gereja yang menolak, yang gak percaya dengan nubuatan atau karunia Roh Kudus, maka gereja itu akan kehilangan manifestasi Roh Kudus. Ya, perhatikan dengan cermat bahwa walaupun ucapan nubuat tidak boleh dianggap rendah, perhatikan ini ya, tetapi juga tidak boleh diterima sebelum diselidiki dengan cermat. Gak boleh sembarangan, saudaraku. Ya, jadi gak boleh gampang diterima, tapi itu harus diselidiki dengan cermat. Saudara, ini yang Tuhan sampaikan bagi kita. Karena Tuhan mau agar kita gerejanya bangkit dan menjadi terang. Katakan kanan kiri, jangan anggap rendah nubuatan. Kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat pada bagian yang kelima ini, saudaraku, ya, jangan anggap rendah nubuatan. Jadi ketika nubuatan itu datang, yang pertama itu harus diuji apakah sesuai dengan firman atau tidak. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau tidak sesuai firman, maka itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi ada dua ekstrim. Ada orang yang apa-apa menolak, itu juga salah. Tapi jangan apa-apa juga dijadikan seperti firman. Ada orang yang nubuatan itu disetarakan dengan firman, padahal belum diuji. Hati-hati saudara. Kelima hal ini yang Tuhan sampaikan bagi kita. Ya, kita akan berdoa dan perhatikan kembali pola hidup gereja yang bangkit dan menjadi terang. Yang pertama, hidup berjaga-jaga dan sadar. Yang kedua, hidup saling menasehati dan yang ketiga, tetap berdoa atau sembahyang. Yang keempat, jangan padamkan roh. Dan yang kelima, jangan anggap rendah nubuatan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, minta nada A. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan dari awal, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebentar kita akan berdoa, saudara. Sementara musik keyboard terus mengalun dengan lembut, Tuhan ingatkan, jangan tertidur, tapi engkau harus menjadi gereja yang bangkit dan menjadi terang. Bagi gereja yang bangkit dan menjadi terang, kedatangannya tidak seperti pencuri, tapi Tuhan akan menuntun dan menolong kita. Saudara, hidup berjaga-jaga dan sadar, hidup saling menasehati dan membangun, tetap berdoa, sembahyang, jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuatan. Tuhan mau bercahaya lewat kehidupan saudara. Dia telah menyatakan rohnya dalam hidup kita. Roh itu adalah terang yang sesungguhnya. Siapa di tempat ini yang sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan, aku mau bangkit dan menjadi terang. Saudara, tidak ada pilihan lain. Tuhan mau kita meresponi firman-Nya. Boleh saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Ampuni jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapa, Engkau menguduskan kehidupan kami, menguduskan seluruh hidup kami. Dan pagi hari ini Kau mengurapi kami Tuhan, dan pengurapan yang baru, agar hidup kami boleh bangkit dan menjadi terang yang bersinar bagi dunia ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku,
kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Diakhiri ibadah kami, bagi Tuhan segala kemuliaan, hormat, kuasa, kebesaran dan kejayaan. Engkau layak untuk dimuliakan, Engkau layak untuk disembah. Pada kesempatan ini kami kembali menyerahkan bangsa kami Indonesia dan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berperkara dengan bangsa ini, berkarya dan terlibat di dalam bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan, bangsa ini membutuhkan Tuhan. Secara khusus untuk acara pelaksanaan pemilu di bulan yang akan datang. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan keamanan dan ketentraman buat bangsa kami. Biar proses demokrasi ini boleh berjalan dengan baik. Tidak ada sedikit pun Tuhan rancangan-rancangan si jahat yang boleh terjadi di atas bangsa kami. Semua upaya-upaya untuk memunculkan kekacauan digagalkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Proses demokrasi akan berjalan dengan baik. Presiden yang terpilih dan semua wakil dan semua jajaran menteri yang akan datang, semua sesuai dengan ketetapan Tuhan. Terima kasih, kota kami akan menjadi kota yang aman, kota yang diberkati, kota yang beribadah kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dan bawalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, keberhasilan dan keberuntungan. Apa saja yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil, supaya genaplah janji Tuhan. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Terima berkat ini di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan ini, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.